Nah, di kesempatan yang pertemuan 3 ini kita membahas tentang fungsi depo di BBM. Fungsi depo BBM. Nah, depo BBM mungkin teman-teman pernah melihat masuk ke Tegal itu ada depo di Kota Tegal, pernah lihat? Nah, itu pernah lah, paling nggak pernah masuk tapi lewat lah ya. Tuh nanti ada silo-silo atau tabung-tabung tangki di mana BBM itu ditaruh atau dikumpulkan jadi satu. Nah, itu namanya depo BBM. Jadi depo BBM ini merupakan fasilitas strategis. Kenapa ditulisnya fasilitas strategis? Karena menyangkut harkat dan kepentingan masyarakat secara umum. Nah, adapun BBM sendiri diperbesar lagi, Titan. Ya. Nah, turun lagi. Nah, resikonya tinggi karena bahan berbakar ya bisa meledak. Nah, makanya disebutnya beresiko tinggi. Di sini untuk BBM sendiri, pertama minyak mentah, mungkin teman-teman udah pernah belajar waktu kalau IPA, kalau nggak ada waktu SMP, SMA. Minyak bumi dipanaskan secara teknisnya seperti ini, dipanaskan terus di sebesar 400 derajat, yang paling tinggi penguapannya itu jadi bensin, turun lagi jadi minyak tanah atau kerosin, terus lagi diesel, terus turun lagi menjadi pelumas, habis itu paling bawah lapisan lagi lapisan ada lilin, paling bawah lagi ada lapisan buat BBM kapal laut ada namanya. Terus terakhir ada aspal, nanti jadikan aspal untuk yang terakhir. Ini prosesnya di mana? Turun lagi, Titan. Jadi fungsi depo tadi seluruh kegiatan berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran BBM. Nah, ini fungsi dari depo sama seperti fungsi depo-depo pada umumnya. Pertama, penerimaan. Nah, penerimaan BBM awal mula dari diimpor atau dari tempat pengambilan BBM masuk ke kilang, dari kilang terus dimasukkan terminal atau depo, terus dikirim ke pemasok atau di masing-masing SPBU. Pertama, terminal minyaknya. Yang di terminal minyak ini seperti ini, di Tegal ada, kita pernah melihatnya, mungkin di Cilacap namanya kilang ya, karena besar. Nah, ini termasuknya depo. Di sini fungsinya apa? Mengatur jadwal, terus mengatur campurannya, termasuk di depo. Terus stoknya seperti apa selama di kota tersebut ini, kebutuhannya kira-kira kurang atau tidak. Nah, ini diatur pada depo-depo. Setelah depo bisa langsung ke industri ataupun ke lokasi di mana SPBU di masing-masing tempat. Adapun pengirimannya itu pasti ada SOP, teman-teman tadi juga sudah membahas, ada yang bahas bahwasanya ada SOP, aturan dalam pengantaran. Fungsinya apa? Agar pengiriman itu terstandar. Jadi setiap pengiriman terstandar, ataupun kalau misalkan ada kejadian lain, teman-teman belum punya ada SOP tapi perlu diperbaiki, maka perbaikilah SOP yang ada di perusahaan teman-teman nanti magang atau bekerja. Turun lagi, ini rincian SOP banyak di internet, teman-teman bisa mendownloadnya atau copy terus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman waktu di lapangan. Naik dulu, Titan. Ya, kenaikan. Nah, oke, cukup. Adapun yang teman-teman lakukan juga selain mengatur penjadwalan, juga memeriksa mutu BBM menggunakan mutunya, ukurannya, volumenya, maupun takaran waktu di SPBU. Nah, di sini mungkin nanti kalau teman-teman menjadi manajer di suatu perusahaan, maka teman-teman melakukan hal-hal ini. Udah ada SOP-nya, teman-teman datang, maka teman-teman hanya tinggal melaksanakan saja. Teman-teman baca aturannya dengan jelas dan teliti, lalu teman-teman melaksanakan
kegiatan ini masing-masing. Adapun nanti semakin terbiasa teman-teman ngecek, semakin terampil. Mungkin nanti setelah teman-teman sering ngecek dengan kasat mata aja, teman-teman udah tahu, wah nih kualitasnya turun. Kalau enggak dengan mata aja, wah dengan warna ini BBM ini namanya pertama, dengan warna sekian, warna agak kemudahan, ini namanya Pertalite dan lain-lain. Seperti itu dengan mata pengecekannya. Ini takaran. Nah, kalau ini pakai apa namanya, galah tongkat sunggokong mungkin ya, ini ya panjang kan namanya. Ini diameter biasanya kan V kali R kali T ya, ini diameter, volumenya tinggal dihitung tingginya dikali luas penampang lingkaran jika tangkinya itu berbentuk tabung. Turun lagi. Nah, ini tadi adalah, berikutnya adalah penyimpanan. Nah, di sini penyimpanan ini macam-macam, tergantung nanti teman-teman misalkan jika bekerja di jenis BBM apa. Adapun jenis-jenis tangkinya pun beda. Ada tangki atmosfer digunakan untuk BBM yang tekanannya rendah, misalkan solar. Tadi kan solar posisinya paling setengah-tengah lah, nggak taruh paling bawah, karena tingkat didihnya penguapan ini lebih rendah dibandingkan bensin. Kalau bensin teman-teman taruh bensin atau Pertalite teman-teman taruh di ruang terbuka, lama-lama akan menguap, biasanya seperti itu. Turun lagi. Nah, ini contoh tabung yang ada pada penggunaan atmosfer, ini digunakan buat solar biasanya. Solar, nanti ada tangkinya di sini, dikeluarkan. Nah, seperti ini teman-teman harus ngelihat di lapangan. Kalau bisa nanti kalau ada kunjungan, silakan teman-teman boleh ke atau PKL, teman-teman boleh ke El Nusa atau Pertamina atau di armada, angkutan armada penumpang atau angkutan armada barang, silakan diperbolehkan. Ini banyak opsi. Jadi di sini teman-teman paling nggak pernah mengetahui, nanti pada saat di lapangan teman-teman tinggal mengimprovisasi apa yang telah teman-teman sampaikan. Seperti itu. Turun lagi. Ini gambar tekniknya seperti itu, potongan. Ini gambar foto aslinya seperti ini. Ini ada tangki masuk, ada tangki keluar. Nah, macam-macam. Ada pipa, pipa masuk, pipa keluar. Nah, ada tangga, biasanya naik tangga sini. Teman-teman nanti akan mengecek seperti ini. Jika teman-teman menjadi pengawas pada depo Pertamina. Seperti itu. Turun lagi. Nah, berikutnya ini adalah fixed con roof. Nah, ini dengan penguapan rendah atau tidak mudah terbakar di suhu ruang. Nah, ini secara gambarnya seperti ini. Saya ngambilnya dari internet, teman-teman. Nah, karena saya juga belum sampai ke lapangan, nanti jika ada kesempatan ke sana kita ambil fotonya di lapangan. Oke, berikutnya floating loop, tangki terapung digunakan untuk produk yang sangat mudah menguap di sini. Turun lagi, Titan. Seperti Pertalite dan lain-lain. Nah, ini nanti BBM-nya ada di sini. Fungsinya adalah jika ini turun, maka ini akan turun juga. Fungsi apa? Tadi biar mengurangi penguapan. Seperti teman-teman mungkin pernah memasak air, ditutup, itu penguapannya nanti, pengembunannya akan tiba di sini, nanti akan jatuh lagi. Nanti itu menyebabkan menjadi volume dari bahan bakar tersebut tidak akan berkurang dan mengurangi ruang uap lah, mengurangi resiko ledakan juga. Jika di sini ada uap BBM sekali masuk korek, maka akan terjadi ledakan, pemicu ledakan. Mungkin teman-teman pernah kemarin mendengar juga yang di daerah Jawa mana tuh ya, tabung meledak di rumah karena tertutup, terungkap. Nah, pas nyalain meledak. Berikutnya ini tangki tekanan digunakan untuk seperti LPG. Nah, ini contohnya untuk LPG. Fungsinya sama. Karena ini tabung bertekanan, terus materialnya pasti ada jenis-jenis material yang digunakan itu berbeda-beda tergantung penggunaannya. Teman-teman ya udah belajar ilmu bahan juga mungkin ya, sudah dapat materinya. Di sini
Spesifikasinya adalah ASTM, misalkan ASTM A283 dengan grade C ya. Ini kalau mau lebih paham lagi, teman-teman bisa menguliknya lebih dalam. Dan strukturnya itu kan tergantung ketebalannya berapa, berpengaruh pada tekanan berapa. Teman-teman nanti bisa untuk dihitung sendiri atau seperti apa, ataupun sudah ada hitungannya, tinggal pengaplikasiannya. Berikutnya, nah semua ini pasti ada standar K3-nya ya, bagaimana tingkat keselamatannya, dan semua ini pasti ada SOP-nya di suatu perusahaan yang sudah besar, kecuali teman-teman diperintahkan untuk membuka cabang di suatu tempat. Nah, di suatu tempat maksudnya buka depo lagi di pegunungan Papua, misalkan teman-teman ditugaskan di sana, maka tinggal teman-teman bawa lah tuh alat-alatnya, SOP-nya, buka di sana dengan standar yang sesuai dengan spesifikasi. Berikutnya penyimpanan jenis BBM. Di sini ada solar, ada pertalite yang tadi telah disampaikan, menggunakan metode yang berbeda di masing-masing penggunaan. Oke, turun lagi. Adapun biasanya secara umum, ini saya ngambil dari BPH Migas. Dari teman-teman jika mengadakan BBM itu, pertama dari BPH Migas ini mengadu ke badan usaha. Dari badan usaha ini ada dari kilang, ada lagi dari, turun lagi, dari impor. Jadi ada dari kilang Indonesia, ada dari impor, terus dilakukan di instansi ini, di depo, dioplos atau dilakukan pengoplosan kadar RON-nya ya, RON berapa, terus baru diangkut ke subsidi, ke ini SPBU dengan subsidi. Ada yang melakukan ke konsumen, ini ke pabrik, dan ada yang beberapa dikirim ke kapal untuk kegiatan pelayaran dan lain-lain. Oke, turun lagi. Nah, fungsi pemeliharaan depo sama teman-teman tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Pemeliharaan tangki timbun untuk menghindari kebocoran apa, biar tidak terjadi ledakan, dan akhirnya depo akan selamat dalam kondisi yang baik dan prima pada saat operasional terjadi. Turun lagi. Ya, ini ada tadi pemeliharaan, terus ada sistem distribusi. Teman-teman tadi juga sudah bahas, walaupun depo umum. Mulai dari perawatan pompa, pemeriksaan selang-selang yang bocor, terus kalibrasi alat ukur, misalkan kecepatan dari aliran pipa itu berapa, nanti kan ketahuan berapa yang keluar dari pipa tersebut, berapa liter, berapa ribu liter, dan lain-lain. Terus pemeliharaan sistem keselamatan, sistem pemadamnya masih ada, bagus apa enggak, alarmnya masih berfungsi apa tidak, terus APD-nya dan rambu keselamatannya masih ada apa enggak. Kalau enggak ada, teman-teman datang sana, teman-teman evaluasi, tinggal checklist mana yang belum, nanti teman-teman nilai di perusahaan tersebut. Terus distribusi dan penyimpanan. Di sini penyimpanan tadi berdasarkan jenisnya, terus karakteristiknya mudah kebakar atau enggak, terus sistem pemisahannya. Bagaimana tangki, biasanya kalau tangki BBM itu sekali angkut itu ada beberapa celah, bisa diisi dari pertalite, bisa pertamax, terus solar, jadi satu tangki. Itu ada skat-skatnya teman-teman. Kalau teman-teman di internet bisa dilihat. Berikutnya distribusi BBM. Distribusi BBM sama ya, distribusi barang juga harus aman, tepat waktu, terus tepat volume dan mutu. Tepat volume dan mutu ini tadi udah diukur, mutunya dicek pakai alat lab, terus sama volumenya pas waktu nozzle dimasukkan ke dalam tabung LMER atau gelas ukur tadi ya di sini untuk volume. Terus distribusi, dianalisis tumpahan BBM-nya seperti apa, kebakarannya seperti apa, kerugian finansialnya seperti apa. Jika terjadi kecelakaan ini sifatnya udah korektif ya. Tadi teman-teman juga udah bahas, ada preventif, ada korektif. Nah, di sini ada sifatnya korektif. Terus pengendalian kualitas dan kuantitas, tidak tercemar air atau kotoran, tetap dicek tuh pada saat dijalankan pada jalurnya, dicek kira-kira hambatannya apa saja, lewat jalan rel kah, atau lewat lokasi-lokasi yang rawan pencurian, atau
begal dan lain-lain. Nah, di sini untuk memastikan kualitas BBM agar tidak teroplos atau seperti termanipulasi BBM-nya ini. Oke, terus metodenya untuk pengendalian kualitas, pengambilan sampel nggak mungkin di ini semua. Terus tadi dicek visual. Kalau teman-teman udah sering melakukan pengecekan, pastinya secara visual bisa. Terus kalau kurang yakin, dicek laboratorium melalui pengawasan suhu dan kondisi penyimpanannya tuh seperti apa sih pada saat penyimpanan tersebut. Karena apa? Untuk menghindari mencegah kehilangan atau kebocoran tadi ya, agar misalkan ada beberapa tangki yang lewat jalan tertentu ternyata di situ kerannya dibuka, jadi pas waktu sampai ke SPBU ternyata BBP-nya kurang 100 liter atau apa. Ini 100 kali 10.000 kan udah berapa? Sejuta ya. Sejuta itu tiap hari kirim, lumayan. Berikutnya pengendalian kualitas, pencatatan stok. Nah, di sini untuk mencatat stok kira-kira pemerintah bisa memprediksi kira-kira stok, misalkan karena teman-teman di bagian supply and demand biasanya kan Menteri ESDM atau sekarang Danantara ya, udah masuk Danantara itu, teman-teman ditanya ini stoknya untuk berapa bulan lagi, kok tiba-tiba habis, kenapa? Teman-teman tinggal cek stoknya berdasarkan kira-kira gimana. Kalau stoknya udah habis, berarti kan teman-teman melakukan proposal untuk mengadakan pengadaan BBM tersebut yang tadi tuh bisa diimpor, bisa ngambil nyedot lagi dari kilang, diperbanyak pengeborannya, ataupun seperti apa. Opsinya biasanya sudah ada. Terus resiko keselamatan, jenis resikonya BBM itu pasti kebakaran, meledak, terus paparan uap, terus tumpahan, pencemaran lingkungan, terus kecelakaan kerja akibat peralatan. Teman-teman mitigasi ini, terus jika di bagian K3, jika teman-teman ada di bagian K3, teman-teman mitigasi ini, terus bagaimana cara menyelesaikannya, misalkan ke masyarakat itu seperti apa, ataupun pada saat ke kitanya, ke karyawannya itu seperti apa. Perlu dimitigasi lebih detail lagi di sini teman-teman, lewat SOP. Berikutnya pengendalian resiko ya, pastilah tadi saya bahwasanya perlu ada SOP. SOP-nya kalau belum ada ditambahkan, dimodifikasi lagi. Biasanya kalau perusahaan yang besar itu sudah ada SOP, teman-teman datang tinggal mengevaluasi aja. Ambil satu poin, teman-teman evaluasi, nah itu udah jadi karya ilmiah teman-teman. Terus pelatihan kerja bagi pekerja, jika teman-teman udah jadi manajer, ada karyawan baru atau anak magang baru, teman-teman bisa mengajukan untuk pelatihan keselamatan kerja. Terus penggunaan APD pada saat di lapangan, dan jika terjadi kebakaran atau terjadi ledakan, walaupun belum, teman-teman melakukan simulasi tanggap darurat, jalur evakuasi, terus apa yang harus dilakukan. Nah, di sini fungsi dari pengendalian risiko. Berikutnya keterkaitan depo dengan keselamatan transportasi. Jadi ya, keselamatan transportasi itu sangat erat sama manajemen depo yang teman-teman sampaikan tadi, bahwasanya kalau manajemen deponya kurang bagus, maka otomatis pada saat di lapangan bisa terjadi kecelakaan, tabrakan tangki BBM pada saat di kereta api karena kurang mitigasi, terus tumpahan BBM pada saat melakukan pengangkutan. Nah, ini sampai di situ. Jadi pengaruhnya seperti itu. Jadi malah tadi sampaikan teman-teman, jika tidak dilaksanakan manajemen armada, maka hal yang lebih besar atau kerugian yang besar bisa menyebabkan kerugian pada perusahaan tersebut. Ada yang tanyakan? Pertemuan ke-3? Nah, nggak ada.